Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian politik Islam, Siyasatul Islamiyah, memilih atau mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika ada 3 orang berpergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah. Dari hadis itu dapat dipahami jika dalam jumlah kecil saja harus memilih pemimpin, apalagi yang berada dalam satu komunitas besar, misalnya dalam berbangsa dan bernegara, maka wajib memilih atau mengangkat pemimpin. Akan tetapi, kewajiban memilih pemimpin hanya untuk urusan yang dibenarkan oleh syariah. Merujuk kepada hadis ini, frasa fi syafarin bepergian menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut mempunyai urusan yang sama, umur musytarakah, yaitu hendak bepergian. Adapun bepergian itu hukumnya asalnya adalah mubah, dibenarkan oleh syariah. Dari frasa itu bisa diambil kesimpulan dalam urusan yang mubah mengangkat pemimpin hukumnya wajib, apalagi dalam perkara yang wajib pasti lebih wajib lagi. Inilah mafhum muwafaqah yang bisa kita tarik dari hadis itu. Dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta para pemimpin di antara kalian. Quran surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini menjelaskan menaati ulil amri hukumnya adalah wajib. Ulil amri adalah orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Namun ayat ini tidak berlaku untuk ulil amri yang tidak menjalankan hukum-hukum Allah atau yang menyuruh kepada kemaksiatan. Pemimpin yang bersifat seperti ini tidak wajib ditaati. Akan tetapi yang ingin kita jelaskan dari teks ayat tersebut adalah adanya kewajiban untuk menaati pemimpin. Kalau menaati pemimpin hukumnya wajib, maka memilih atau mengangkat pemimpin hukumnya pun wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum fikih yang artinya segala sesuatu yang mana sebuah kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengan melakukannya, maka sesuatu tersebut wajib dikerjakan. Demikian pula kita tidak akan bisa melaksanakan kewajiban untuk menaati pemimpin kalau pemimpin itu tidak ada. Oleh karena itu, memilih atau mengangkat pemimpin juga menjadi suatu kewajiban. Dalam konteks bernegara, kewajiban untuk memilih pemimpin telah ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui Komisi Fatwa MUI hasil musyawarah alim ulama se-Indonesia di Padang Panjang, Sumatera Barat tahun 2009. Adapun isi fatwa tersebut yaitu 1. Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Kedua, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Ketiga, imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Keempat, memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir keempat tersebut atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram. Berdasarkan uraian tersebut, Allah telah nyata bahwa memilih pemimpin hukumnya wajib. Namun ada hal yang penting yang harus diingat dalam memilih pemimpin. Hendaknya jangan dikotori dengan praktek-praktek tercela seperti politik uang. Dalam ajaran Islam, politik uang, riswah hukumnya adalah haram dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan riswah disebutkan dengan jelas dalam sebuah hadis yaitu dari Ibni Abi Dzib dari Al-Harits bin Abdirrahman dari Abi Salamah dari Abdillah bin Amr, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dalam versi lain, hadis di atas disebutkan redaksinya sebagai berikut: dari Abi Bakar yaitu Ibni Ayashi, dari Laits dari Abi Al-Khattab, dari Abi Zur'ah, dari Tasauban, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyuap, yang disuap, dan orang yang menjadi perantara keduanya. Dari penjelasan hadis ini dapat diartikan yang dibenci Rasulullah tidak hanya pemberi dan penerima suap, tapi juga orang yang menjadi penghubung antara si pemberi dan si penerima suap. Dalam konteks ini, siapapun yang membagikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu sangat
sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Perlu diketahui, praktek politik uang bisa terjadi dalam semua tahapan, seperti masa kampanye, hari tenang, atau hari pemungutan suara. Oleh karena itu, sebagai kaum muslim harus meninggalkan praktek tercela berupa politik uang. Dapat dikatakan, politik uang sekedar kenikmatan sekejap belaka. Uang yang diterima dari para oknum calon, misalnya senilai 50 atau 100 ribu, paling hanya dapat dinikmati dalam waktu 1-2 hari. Akan tetapi, mudaratnya akan kita rasakan sampai 5 tahun ke depan. Calon yang terpilih melalui politik uang pasti akan berpikir bagaimana agar biaya yang dikeluarkan bisa secepatnya kembali. Tindakan tidak terpuji seperti memakan uang negara atau rakyat sangat mungkin dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah digunakan menyuap pemilih. Seseorang yang menggunakan praktek politik uang sudah pasti bukan pemimpin seperti yang diajarkan Islam. Calon pemimpin yang bertakwa dan amanah tentu akan berkompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dapat diambil kesimpulan, memilih pemimpin yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak jujur, sidik, tidak terpercaya, amanah, tidak aktif dan aspiratif, taflik, dan tidak mempunyai kemampuan fatonah, serta tidak memperjuangkan kepentingan umat seperti dalam poin nomor 5 fatwa MUI di atas, hukumnya adalah haram. Demikianlah pembahasan yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.